Halo teman-teman semua, jadi gue ingin sharing di video kali ini mengenai bagaimana gue bisa selamat dari kondisi pandemi yang sangat mengerikan. Gue masih ingat waktu tahun 2020 awal atau waktu itu kalau nggak salah di 2019 akhir pertama kali di mana terdengar nama COVID-19. Dan waktu masuk ke Indonesia memang terbukti bahwa banyak sekali karyawan yang di PHK dan juga banyak sekali bahkan yang sudah bekerja pun dipotong gajinya, tidak mendapat uang pesangon, kehilangan pekerjaan, sampai sulit sekali mencari uang. Banyak juga yang bangkrut, teman-teman gue pun mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini cukup luar biasa. Di situ titik yang cukup menakutkan dan pengalaman yang sangat menakutkan dalam kehidupan gue, di mana gue memiliki karyawan 35 orang dan rata-rata mereka sudah berkeluarga. Bayangkan kalau gue harus mengeluarkan sebagian atau memotong gajinya, ya kasihan aja gitu teman-teman semua. Dan gue nggak tega untuk melakukan hal itu. Nah waktu itu gue cuma bisa berdoa dan berharap bahwa gue bisa melaluinya tanpa harus memotong gaji atau upah karyawan gue. Beberapa kali meeting sudah selalu dilontarkan, meeting selalu diadakan, kita panggil semuanya, kita jelaskan kondisi bahwa ya gue ini hanya manusia dengan kondisi yang teman-teman semua banyak yang bangkrut, banyak yang dipecat dan lain-lain. Gue cuma berharap bahwa teman-teman gue, yaitu karyawan-karyawan gue itu sendiri itu membantu doa gitu supaya kita diberi pekerjaan, gak muluk-muluk deh, gak muluk-muluk untung, yang penting bisa bayar perongkosan, gaji dan tidak memotong gaji karyawan. Itu yang gue harapkan bisa pandemi awal-awal kemarin terjadi. Tapi apa yang luar biasa yang pengen gue sharing sama teman-teman semua, yaitu karena gue belajar juga yang namanya karma, namanya tabur tuai. Waktu pandemi jujur awal-awal itu gue mengalami suatu pergumulan luar biasa, dan saking gue bingungnya harus ngapain, apa yang gue lakuin adalah gue berbagi buat orang yang membutuhkan. Di situ gue cuma berpikir banyak orang yang jauh lebih membutuhkan dibandingkan gue, banyak orang yang jauh lebih berkekurangan. Dan dimana hari-hari itu juga ya bengkel gue sudah mulai dalam tahap penurunan. Jadi gue hanya memfokuskan diri gue membantu orang lain. Ya teman-teman ketahui waktu pandemi itu salah satu hobi yang paling meledak adalah sepeda. Dan kebetulan di saat itu juga gue lagi senang bersepeda. Jadi gue kepikiran, wah gimana ya caranya gue bisa bantu banyak orang lewat sosial media. Akhirnya gue memanfaatkan Instagram dari komunitas gue ya, yaitu Mozia Loop, untuk bisa berbagi buat banyak orang. Jadi gue inget banget waktu hari itu ada fotografer datang ke Mozia, cuman 1-2 orang. Dan di situ kita coba untuk promote, karena waktu itu Instagram Mozia Loop itu cukup lumayan banyak, ada ribuan, tapi ribuan kecil ya teman-teman semua. Dicoba untuk kita promote fotografer-fotografer, dan kasihan juga teman-teman karena fotografer yang tadinya ada pekerjaan buat wedding, pekerjaan buat event, mereka nggak ada pekerjaan karena nggak ada acara sama sekali gitu teman-teman. Akhirnya gue promote lewat IG gue Mozia Loop, dan akhirnya mereka juga dapat lumayan penghasilan dari foto-foto orang-orang yang bersepeda di foto, dan kita juga post di IG kita, sehingga IG Mozia Loop pun akhirnya waktu saat itu cukup viral. Dari kita follower ya kecil lah ya, dari itu kita start, gue pribadi start dari 0 sampai sekarang sudah 12.000 follower. Di situ gue cuma fokus waktu pandemi ya, bantu orang, gimana caranya bisa bantu orang yang nggak punya uang, orang yang lagi cari usaha kita bantu. Sampai waktu itu ada restoran-restoran pun yang di daerah BSD kalau ada yang mau promosiin kita berikan secara gratis di IG Mozia Loop itu. Ya syukur-syukur, ya itulah yang gue sebut apa yang namanya karma, atau karma itu nggak selalu buruk ya, karma itu ada karma baik juga, atau kita sebut dengan namanya tabur tuai. Jujur, weight loss itu kalau boleh ngomong, titik milestone atau batu loncatan paling besar adalah waktu pandemi. Di saat dimana waktu itu gue mend-DM Om Fitra Eri, gue cuma mend-DM dengan ya pesimis, dah mungkin gak akan dibales dan lain-lain. Ya DM Instagram, siapa sih yang mau baca gitu kan, bisa juga kalau udah rame Instagramnya kan orang males buat baca DM. Dan tiba-tiba gue masih inget banget di situ di moment of truth-nya, jam 2-3 subuh, tiba-tiba Om Fitra ngebalas DM gue dan ngomong, oke, gue mau lihat bengkel lu kayak gimana dan gue mau cek dulu seperti apa hasil pekerjaan dari weight loss. Itu amazed banget, gue masih inget banget jam 3 subuh itu gue sampai lompat-lompatan sendiri teman-teman semua. Itu gue inget banget momen itu. Istri gue aja saya bingung, kok subuh-subuh malah seger gitu. Jadi gue, wah itu seneng banget, happy banget.
karena gue merasa bahwa di sini ada titik pencerahan gitu. Sampai waktu itu Om Fitra datang ke sini pun pas juga kebenaran ada mobilnya Mas Akbar Rais di bengkel yang bisa dilihat sebagai contoh dari mobil E30 yang dikerjakan di bengkel kita, sehingga Om Fitra percaya untuk masukin mobilnya dengan persyaratan yaitu kualitasnya harus bagus karena Om Fitra akan mereview seadanya. Terus berdoa, terus berbagi, dan puji Tuhan waktu saat mobil itu keluar Om Fitra Eri puas dengan hasilnya dan videonya cukup viral waktu itu. Dan dari semenjak hari itu sampai sekarang bengkel kita ya dikategorikan tidak pernah sepi, puji Tuhan. Ya gue yakin itu bukan karena kehebatan gue, tuh jauh tuh kehebatan yang di atas kehebatan dari Tuhan. Tetapi yang gue ingin share ke teman-teman semua, di sini gue baru sadar bahwa hidup itu nggak bisa kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi banyak banget faktor eksternal di luar batas nalar kita, batas manusia kita yang sangat berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Salah satunya yang gue ingin share yaitu dalam hal berbagi untuk orang yang membutuhkan. Gue percaya bahwa keselamatan weight loss atau batu loncatan weight loss sampai hari ini itu bukanlah karena kehebatan dari gue pribadi, tetapi gue percaya bahwa itu adalah karunia dari Tuhan karena tujuan yang mulia. Oleh sebab itu, gue juga sampai hari ini gue memfokuskan diri gue bukan mencari keuntungan yang banyak, tapi bagaimana caranya supaya perusahaan gue ini bisa berdampak buat orang banyak, bagaimana supaya weight loss ini bisa membantu banyak orang, terutama orang-orang yang ingin mengecat mobilnya dan ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Dan itulah intensi yang gue lakukan selama ini sampai perusahaan ini bisa seperti hari ini. Teman-teman tidak perlu khawatir dengan berbagi, karena berbagi itu seperti menanam bibit yang kecil dan dia akan menjadi berakar, berbatang, bertumbuh lebat menjadi pohon yang besar. Itulah menariknya mengenai berbagi, karena orang berbagi tidak akan berkurangan, dan berbagi itu bukan berarti teman-teman harus memiliki duit atau tidak. Seperti apa yang gue lihat dari customer gue, mereka bukan berbagi karena kaya, tetapi mereka kaya karena sudah dari awal pun suka berbagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Teruslah berbagi, teruslah menjadi berkat, karena itu adalah kunci hidup bahagia dan sukses. Thank you.